yaitu tentang keadilan tata ruang sebenarnya. Karena tata ruang itu kan bisa jadi senjata pemerintah untuk mensejahterakan, tapi juga pertanyaannya siapa yang menjadi lebih sejahtera dan siapa yang berkorban untuk tata ruang dan pembangunan itu. Satu hal misalnya dalam hal transportasi, tadinya saya mau nanya Pak Emil sama Pak Suswono kesini naik apa, gitu. Transportasi umum atau mobil? Cukup wajar kalau misalnya pakai mobil karena simpul-simpul kegiatan kebudayaan tidak menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Stasiun MRT, LRT mungkin lebih menghubungkan mal-mal besar gitu daripada kegiatan masyarakat. Mungkin dialognya lebih banyak sama Sembilan Naga daripada sama komunitas kayak DKJ gitu. Jadi sempat kepikir seperti itu. Lalu keadilan juga belum terjadi dalam hal kebijakan hunian. Saya mendampingi warga korban gusuran dari tahun 2016 sama kawan-kawan NGO. Ini tidak terjadi karena warga kampung kota itu adalah pihak yang paling berkorban untuk penegakan kebijakan tata ruang. Karena mereka lemah dalam hal kepemilikan bukti tanah dan sebagainya. Beda sama pengusaha misalnya, bisa dapat hak guna usaha puluhan tahun. Lalu juga terkait kebijakan regulasi. Misalnya kita tahu DKJ bukan cuma singkatan Dewan Kesenian Jakarta, tapi berikutnya juga Daerah Khusus Jakarta yang sudah ada RUU-nya, sehingga Gubernur Jakarta pada akhirnya nanti juga akan punya bos lagi gitu, yaitu Dewan Kawasan Aglomerasi dengan badan pengelola. Pertanyaannya, plot twistnya, tadi kalau yang masalah mobil mau dijawab boleh, tapi pertanyaannya apabila kebijakan pemerintah pusat itu nanti memiliki kebijakan yang berbeda dengan aspirasi warga Jakarta atau kepentingan warga Jakarta, posisi gubernur kan akan kejepit karena di tengah-tengah nih, terpilih oleh warga tapi juga bagian dari aglomerasi yang lebih besar. Bagaimana siasatnya atau apa yang akan dilakukan jika itu terjadi? Itu aja sih Pak. Makasih. Silakan Kang Emil. Bang Emil, sorry. Iya, terima kasih. Jadi kota itu kan hari ini dibatasi oleh batas politik ya. Ini wilayah Jakarta, ini Tangerang, ini Bekasi, ini Depok gitu kan. Padahal realitanya yang bergerak di sana tidak ada batas politik. Orang tinggal di Depok, kerjanya di Jakarta. 3 juta orang kurang lebih tidak tinggal di Jakarta. Malam hari dia pulang ke luar Jakarta. 3 juta itu pagi hari datang lagi. Kan bagian yang harus dilayani juga. Kalau teorinya yang harus dilayani oleh APBD hanya KTP Jakarta, yang nggak bisa juga karena sama-sama warga Indonesia kan kira-kira begitu ya. Nah aglomerasi ini menjadi problem Mas. Waktu saya ngurusin COVID, kan COVID juga nggak ada batas politiknya. Pertama di Depok, rame di Jakarta, saya Gubernur Jawa Barat, koordinasi sama Mas Anies, koordinasi sama Gubernur Banten, repotnya minta ampun karena masing-masing punya memproteksi sesuai kewenangan dan keterbatasannya. Dengan undang-undang DKJ ini, Jakarta itu jadi bapak asuh, kira-kira begitu. Karena jadi bapak asuh, maka anggaran Jakarta tidak hanya untuk batas politik Jakarta. Kami harus mengurusi beberapa urusan yang sifatnya aglomerasi, salah satunya transportasi. Maka curhatan warga supaya Transjakarta tadi, public transportasi, bisa sampai kota Bogor itu akan diperjuangkan. MRT-nya nggak hanya batas Jakarta, nanti dari Banten lewat Jakarta ke Medan Satria, ke Bekasi, lanjut ke Cikarang, rencananya begitu kan. Nah itulah konsekuensi aglomerasi. Contoh lain, kami ingin beli tanah di Bogor buat jadi parkir air, ngatasin banjir kan. Anggarannya di Jakarta, tapi belanja tanahnya bukan di tanah Jakarta karena nggak ada. Nah urusan air, poin saya, urusan transportasi, itulah yang akan menjadi ekstra tanggung jawab Gubernur Jakarta yang baru di undang-undang yang baru, kira-kira begitu. Ya. Nah sehingga idealnya itu bisa menyelesaikan yang selama ini macet di perbatasan politik. Yang berikutnya,
Kenapa terjadi kemacetan? Karena ada pergerakan. Pergerakannya makin jauh, dia makin macet. Maka ngatasin kemacetan itu ideologinya dua. Satu, memfasilitasi pergerakan, dikasih MRT, dikasih LRT, dikasih sepeda, dikasih Transjakarta. Itu namanya ideologi memfasilitasi pergerakan. Hari ini kapasitasnya 30%, tapi yang pakai baru 10%. Jadi barangnya ada dan memadai, tapi yang pakai baru 10%. Jadi harus ada edukasi juga supaya barang yang sudah besar ini diisi penuh. Ya. Ideologi kedua adalah mengurangi pergerakan. Nah ini yang pasangan kami ingin terapkan, Mas. Apa? Memperbanyak hunian di tengah kota supaya orang tinggal, kerja, berekreasi di satu lokasi. Tapi kan tengah Jakarta tanahnya habis, makanya kita akan berinisiasi membangun di atas pasar, membangun di atas stasiun sedang diinisiatifkan. Di negeri lain membangun di atas jalan, di atas sungai untuk namanya social housing. Kemudian di luar Jakarta diperbanyak kantor-kantor pusat pertumbuhan seperti Simatupang. Nah jadi tata ruang ini ingin kita adilkan supaya orang yang tinggal di selatan, kerja di selatan, nge-mallnya di selatan. Seperti teman-teman arsitek saya, tinggalnya di Bintaro, kerjanya di Bintaro, nge-mallnya di Bintaro Exchange. Sesekali ke Sudirman Tamrin hanya seminggu sekali. Nah itu hidup yang bagus gitu kira ya. Nah sehingga dengan konsep memadatkan hunian murah di tengah kota, Mas, dan memperbanyak pusat pertumbuhan di sekeliling, itu bisa tanda kutip mengadilkan kelas menengah bawah yang selama ini tidak punya imajinasi bisa hidup di tengah kota karena tidak ada solusi dari negara. Nah mudah-mudahan kami diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa keadilan tata ruang itu bisa dihadirkan dengan cara-cara inovasi seperti itu. Sambil membereskan kekumuhan tanpa harus selalu menggusur. Saya kira itu, makasih. Tapi ada satu pertanyaan tadi belum dijawab, naik apa ke sini Mas? Oh iya, saya naik mobil dikawal polisi. Saya mau realistis aja, bukan karena mau idealis seperti apa. Sehari 7-8 agenda, seluruh penjuru mata angin, tidak masuk ke efisiensi waktu untuk bisa mengejar janji dengan sekadar ingin membuktikan harus naik public transport sebagai komitmen gitu. Oke, tapi semoga nanti seketika bertanggung jawab bisa. Ya, saya menambahkan, ya seperti tadi memang Singkat ini ya, Pak Sus. sudah SOP ya, memang setelah ditetapkan jadi calon gubernur dan wakil gubernur langsung disertai oleh pengawal ya, tidak boleh tidak gitu ya. Oke. Jadi saya kesini tadi pakai mobil, tapi mobil listrik Mas. Jadi paling tidak mengurangi polusi Jakarta lah. Nah yang kedua ini pengusiran secara tidak langsung ya. Jadi saya baru tadi pagi takziah, artinya berkunjung ke rumah putranya Pak Muhammad Nasir ya, mantan Perdana Menteri di Cinere. Beliau meninggal, saya takziah ke sana datang. Jadi rumah beliau di Cokroaminoto Menteng itu dijual, coba. Ya, artinya mantan Perdana Menteri saja terpaksa menjual rumah karena untuk membayar pajak mahal. Ini contoh. Artinya memang ini harus dipikirkan bahwa mereka yang memang hanya untuk ditinggali rumah rasanya memang tidak layak untuk diberikan pajak yang standar karena harga tanahnya sudah mahal sehingga otomatis NJOP-nya tinggi sehingga tidak mampu seperti itu ya. Nah ini yang saya kira pastilah kami akan memikirkan hal-hal seperti itu. Gimana orang miskin pun tetap bisa tinggal di kota tanpa harus diberatkan oleh beban-beban ya pajak seperti itu. Terima kasih. Mas Andes ada satu penajaman singkat, silakan. Iya, penajaman singkat. Saya setuju banget tadi disebut bahwa orang Jakarta baiknya tetap tinggal di Jakarta. Yang saya bingung, warga miskin kota itu justru mengalami penggusuran oleh pemerintah selama ini, itu justru ke pinggiran. Karena kampung kota mereka awalnya di lokasi strategis, lalu dipindah ke daerah pinggiran yang meningkatkan ongkos transportasi mereka dan mereka harus cari kerja lagi. Ada nggak kemungkinan menghidupkan kembali proyek MH Tamrin yang sebenarnya sudah berjalan dengan sangat baik, tapi akhirnya berubah dan ditinggalkan, lalu kini menjadi relokasi ke rusun tiba-tiba. Kalau MH Tamrin kan fokus kampungnya diperbaiki, kapasitasnya bisa ditingkatkan, misalnya tadinya 2 lantai jadi 4 lantai, lalu
kualitas hidupnya diperbaiki dengan sanitasi yang lebih baik gitu. Tapi ini berubah gitu kebijakannya, beberapa gubernur belakangan itu kan banyak sekali kejadian relokasi. Itu aja. Makasih. Iya, saya jawab Kang aja Emil. dengan singkat juga. Tidak semua membereskan kampung dengan memindahkan ke rusun. Hari ini aja tim saya sedang mengeksersis bagaimana rumah seng bedeng itu bisa naik 4 lantai dengan 100 juta. Ya, tapi prefab dibikinnya di pabrik, di bawahnya pakai kontainer, nanti tinggal klek, dia jadi 4 lantai. Tanpa harus, maaf ya, dengan kos sosial. Jadi ada opsi-opsi. Ketika bisa di atas pasar seperti pasar rumput silahkan, ketika bisa seperti rusun Nami di mana silahkan, ketika tidak bisa dan lebih maslahat hanya menaikkan densitas 2-4 lantai, itu juga jadi pilihan. Dan sebagai catatan waktu saya wali kota Mas, saya commuting naik sepeda gitu ya, karena jaraknya dari Balai Kota Bandung ke Pendopo sangat dekat. Oke, terima kasih.